Yang jelas yang merah-merah ini kan mulai sekarang sampai beberapa hari ke depan, sampai dengan tanggal 30 kan mesti bisa pagi ya. Kita berjalan sebelumnya pagi dulu. Nanti yang kuning ini kita bicarakan di grup saja. Monggo ya, yang kuning-kuning ini, warna kuning ini. Ya. Gimana kira-kira? Kita share di grup, nanti yang warna kuning ini sepakati saja, monggo silakan. Baik. Minta usulan teman-teman menyikapi dari kesibukan pendamping kita, pembimbing kita Bapak Heru, yang warna kuning itu kira-kira kalau sampai tanggal 30 oke, beliau mendampingi kita pagi jam 9. Nah, setelah dari tanggal 31 sampai tanggal 4 ya. Nah, itu kuning. Nah, dan tanggal berapa tadi? Tanggal 9 tanggal ya? 9, ya, 9. Ya, mohon masukannya kira-kira gimana? Bu? Izin Pak Nur, Ali Akbar. Silahkan Pak Ali Akbar. Siap, Pak. Mau sore tidak apa-apa Bapak. Kita usahakan mengikuti semaksimal mungkin. Siap. Atau ya sore misalnya jam 3 ya, habis asar gitu ya. Ya, siap. Sampai jam 4:30 lah gitu. Gimana? Pak Sulaiman siap? Sore? Ya, jam 3. Jam 3. Ini tidak setiap hari ya, hanya kuning-kuning saja. Ini saya share Ya, nanti. yang kuning-kuning aja. Ya. Selebihnya yang warna merah ini kita tetap pagi jam 9. Ya. Dari Bu Nurul Aini. Gimana Ibu? Saya setuju aja Pak. Setuju. Pak Anggi dari Kepulauan Riau? Setuju aja Pak, siap. Setuju, baik. Ya. Nah. Baik, Bu Zurmisniati. Ya, baik. Jadi baik itu Pak. Jadi untuk yang warna merah tetap jam 9. Yang warna kuning kita menyiapkan waktu untuk, tolong sekretaris notulen, maksud saya notulen dicatat bahwa sampai tanggal 30 itu 27 sampai tanggal 30 kita jam 9 COP dengan Pak didampingi oleh Pak Heru. Untuk tanggal 31 sampai tanggal 4 itu kita kegiatannya jam 3 setelah asar Pak. Karena di sini jam 3 asar Pak. Jadi setelah asar ya. Ya, boleh. Oke, selesai. Baik. Gitu Pak, yang bisa kita sepakati terkait dengan itu, waktunya adalah kurang lebih 2 jam pelajaran JP, yaitu 1,5 jam. Nah, itu sudah dicatat oleh notulen hari ini? Oh, notulennya belum ada ya? Kalau belum ada notulen berarti Dicatat, Pak. Oh, udah ya, baik. Makasih Bu Nurul Aini. Ya. Terus mohon izin Pak Heru yang tabel Bapak tadi, schedule time Bapak tadi, Saya kirim di grup. Mohon izin dah. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi struktur sudah, jadwal sudah, nah kemudian kita sama-sama bicarakan tentang materi. Nah, materi ini satu atau bisa banyak materi? Begini saja Pak Nur, tiap orang mohon menuliskan, ya jadi ini tolong jadi apa namanya, buka Word gitu ya, nanti sekretaris menuliskan apa saja materi yang dibutuhkan setiap orang, supaya nanti kita bisa mengkompilasi, kemudian kita bisa mengklasifikasi mana kira-kira materi yang bisa bersama-sama kita diskusikan bareng-bareng. Gitu. Ya. Ada materi yang perlu kita diskusikan, ada materi yang perlu kita berikan wawasannya oleh kita. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, sesuai dengan arahan Pak Heru, bahwa setiap kita menuliskan kira-kira materi yang kita usulkan apa. Silakan masing-masing mengusulkannya. Dan mohon sekretaris untuk mencatat semacam membuat tabel begitu. Dari Nur Hadi materinya apa, dari Shirley materinya apa, Pak Burhan, Pak Anggi, Pak Robin, semuanya materi apa. Nanti di antar materi itu akan kita diskusikan. Mana yang kira-kira krusial untuk sama-sama kita bahas. Begitu Pak Heru mungkin ya? Iya, betul. Baik, ya. Silakan, caranya gimana nih cara ngetiknya? Itu sih apa namanya? Di Word.
Word, kemudian di share screen gitu kan. Heeh. Tuh. Oh, Langsung iya. diketik situ biar kelihatan semua. Misalnya Baik, Pak ya. Akbar apa nih maunya Ah, materinya? Materi ini gitu. Kemudian Bu Zul apa saja nih? Sama nggak apa-apa. Materi sama nggak apa-apa. Dan nanti kita apa namanya? Kita klasifikasikan. Kalau sama kita jadikan satu sama gitu kan. Kalau mirip-mirip ya kita jadikan satu gitu. Saya catat di Microsoft Word dulu ya, Pak ya. Iya, Ya. iya. Nanti baru saya rapiin lagi pakai tabelnya. Dulu Iya, saya iya. catat itu dulu ya, Iya. Pak ya. Ya. Sekarang setiap orang anu aja ngusulin apa? Ngusulin materinya aja. Silakan. Mungkin dari Pak Ketua dulu nih, apa materinya nih? Kalau saya cenderung baik dicatat materi yang saya usulkan adalah terkait efektivitas materi penyuluhan hukum terhadap siswa SD SMP. Maksud saya dengan materi ini maksud saya adalah apakah efektif gitu loh? Apakah efektif kita memberikan penyuluhan hukum kepada anak-anak SD sebagaimana kemarin ada dilakukan di JKI mengajar segala macam itu. Kalau yang efektif di mana letak efektifnya? Kalau enggak bagaimana solusinya gitu loh. Jadi efektivitas materi penyuluhan hukum terhadap siswa SD maupun SMP. Izin Bapak, ini boleh saya share screen sambil mencatat ini? Boleh. Ya. Dan saya harapkan ini ide bagus. Nah kalau ini ide apa namanya materinya dari Iya. Pak Nur Hadi ini bisa kita diskusikan nih. Jadi nanti saya bilang mana materi yang jadi bahan diskusi dan mana materi yang nanti jadi bahan saya untuk memberikan informasi kepada Bapak sekalian gitu. Ya. Jadi kenapa kemarin malam itu saya harap bahwa Ibu sekalian membaca Permen 3 khususnya pasal 9 terkait dengan butir-butir kegiatan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui gitu. Mana yang kira-kira Bapak sulit untuk melakukan itu pertama. Atau juga mana yang kira-kira nanti menjadi kompetensi Bapak Ibu. Karena terus terang saja apa namanya? Setiap jenjang itu punya kompetensi masing-masing ya, yang khas gitu. Jadi nanti saya akan padukan keinginan Bapak Ibu sekalian ini dengan Permen Kumham 64 tahun 2016 yaitu tentang standar kompetensi penyuluh hukum. Tuh. Oh Ya, iya. jadi ini materi-materi tadi yang Pak itu materi diskusi bagus. Karena setiap orang punya pengalaman masing-masing yang tentunya sangat bagus untuk kita share bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah materi-materi yang sifatnya teknis, kepenyuluhan hukuman. Misalnya, saya mau membuat program kok belum bisa ya, gitu. Gimana saya membuat program yang baik, misalnya, program atau mungkin bagaimana saya melakukan penyuluhan hukum, ya efektif. Bagaimana saya mengevaluasi, evaluasi saya kok nilainya jeblok melulu itu di tim penilai, saya begitu. Bagaimana saya dasar membuat materi itu apa sih gitu. Kemudian saya belum bisa nih membuat peta misalnya, boleh saja gitu. Saya juga belum bisa untuk membina gitu. Padahal binaan apa namanya binaan itu adalah ladang amal soleh dan ladang angka kredit gitu. Nah ini yang perlu saya katakan tadi perlu untuk kita kemukakan ke sini. Di setiap orang saya yakin punya keinginan beda-beda gitu ya. Kita kan saja di ekspor saja. Mau 2, mau 3, mau ngebungkus saja nggak apa-apa. Ya. Baik. Jadi mohon maaf karena memang saya sampaikan kemarin saya nggak gitu dari awal sehingga ternyata ada kekhususan yang harus saya pelajari yakni di Undang-Undang Nomor 3 ini tentang Menpan ya peraturan Permenpan Nomor 3 ya terutama pasal 9 Pak ya
Jadi Ya, kalau kita betul. mengacu ke sini ya sudah lengkap, artinya banyak persoalan yang kita angkat. Jadi kita Betul. acuannya adalah di pasal 9 saja, Pak. Acuan pasal 9. Berarti saya lebih cenderung bagaimana kaitan dengan ini adalah lebih metode penyuluhan hukum terhadap siswa SD dan SMP. Mungkin itu metode yang paling Ya. tepat. Ditulis saja dulu, Bu. Tulis saja. Satu, Pak Nur Hadi itu ya. Terus ada lagi nggak Pak Nur? Kalau Mas ada, silakan. Ya. Di anu aja. Kalau misalnya sudah nggak ada, ya yang lain, pindah yang lain. Baik, yang lain silakan. Apa? Dari Bu Nani, silakan Bu Nani. Ini udah dicatat oleh Bu Nur Aini. Ada Bu Nani? Atau yang Baik Bapak, baik Bapak, mungkin saya akan mencoba menambahkan materi mengenai penyusunan peta penyuluhan hukum. Bagaimana sih penyusunan peta penyuluhan hukum itu yang efektif dan efisien? Oke, itu satu. Ada lagi Bu, kira-kira? Mungkin cukup dulu Pak, sambil Oke, saya cukup. mencari lagi. Oke. Yang lain yang sudah siap silakan. Silakan Bu Zurmi Esniati. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan juga Pak untuk format karya tulis ilmiah untuk penyuluh hukum Pak. Nah, terus di KTI ya, kita mengacu kepada Permen Kumham nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Bahkan yang lain setiap orang harus mengajukan keinginannya. Jadi kita biasakan bicara mengungkapkan pendapat dan ide-ide kita. Silakan yang lain. Silakan Pak Soleman. Belum. Izin Bapak. Ya. Kemana pula dia begitu? Bapak. Izin Bapak. Ya, Panggi silakan. Panggi silakan. Saya Robin Pak, izin. Iya Pak. Jadi ini saya kebetulan kan lagi masa pelatihan dasar habituasi ya Pak dalam latsar CPNS saya, dan kebetulan untuk rancangan aktualisasi saya itu yaitu pembuatan akun Instagram untuk penyuluh hukum kantor wilayah Kemenkumham Jambi yang sebelumnya memang belum ada. Jadi pembuatan Instagram ini nantinya sebagai sarana untuk penyampaian penyuluhan hukum secara tidak langsung melalui media elektronik. Nah, saya ingin membahas materi tersebut, bagaimana teknisnya, bagaimana syaratnya, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus diverifikasi ke BPHN mungkin supaya nantinya akun Instagram tersebut dapat diakui, dan pelaksanaan penyuluhan hukum secara tidak langsung yang dilaksanakan melalui akun Instagram tersebut bisa dikonversikan nantinya kegiatannya menjadi angka kredit. Terima kasih Pak. Baik. Ya, jadi judulnya adalah metode penyuluhan hukum tak langsung melalui Instagram. Penyuluhan hukum tak langsung melalui Instagram. Gitu ya? Iya benar Pak. Iya benar Pak. Bukan bagaimana, tapi penyuluhan hukum secara tidak langsung melalui Instagram. Baik, yang lain Ibu Sherly silakan. Dari tadi sepertinya sudah siap materinya, Bu Sherly. Terima kasih Pak Nur. Izin untuk materi yang dari saya akan mencoba mungkin dalam peranan penyuluh hukum dalam membina desa sadar hukum, Pak. Ya, peranan penyuluh hukum dalam membina desa sadar hukum. Baik, ada yang lain Bu Sherly? Alternatif yang lain? Masalah yang lain? Ya Pak, saya cari lagi Pak. Ya, sebentar, belum ditulis oleh sekretaris ini. Ya.
Peranan penyuluh hukum dalam Mohon maaf Bu, tadi agak putus-putus ibunya di saya. Jadi saya kurang dengar. Coba diulang Bu Shirley. Peranan penyuluh hukum dalam membina desa sadar hukum. Itu pembinaan kelompok kadar atau pembinaan komunitas sadar hukum ya. Bagaimana pelaksanaan pembinaan gitu kan? Siapa? Ya. Mohon maaf Ibu, benar nggak Bu? Tadi saya masih kurang dengar. Ini kayaknya jaringan saya. Dikoreksi oleh Pak Heru, bagaimana pelaksanaan? Pelaksanaan bukan peranan lagi. Pelaksanaan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyuluh hukum dalam membina desa sadar hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum, Bu. Ya. Pelaksanaan penyuluh hukum dalam membina desa sadar hukum. Bisa dituliskan di itu aja, Bu. Saya kurang dengar soal jaringan saya sepertinya putus-putus dari tadi. Mohon maaf. Ya. Nggak apa-apa Bu, itu sudah nanti ketika kita bahas sama. Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam membina desa sadar hukum. Oke. Maksud saya di sini lebih dikaitkan kepada penyuluhnya, Pak. Soalnya gitu. kan mungkin gitu ya. Kita kan kepada hukum gitu. Ya, baik. Ya. Jadi berarti kepada peranan tadi ya, lebih ke peranan tadi Pak Heru, mohon izin sepertinya penekanan dia pada peranan. Oke. Karena permasalahannya adalah begini Pak Heru, untuk di Jambi itu sepertinya penyuluh hukum belum berperan gitu loh, kira-kira seperti itu. Iya. Dia ingin mengambil peran. Peranan betul, peranan penyuluh ya. Penyuluh, Bu. Iya. Nah, baik, cukup. Berikutnya, Pak Anggi, silakan Pak Anggi. Baik, izin Bapak. Mungkin yang ingin saya ketahui lebih lanjut itu sesuai dengan surat edaran terakhir kemarin ya, mengenai peta penyuluhan hukum kan diminta tuh per provinsi. Jadi kayak format peta penyuluhan hukum nih saya kurang tahu dan pengen dibahas lebih lanjut karena juga itu salah satu syarat bagi kita penyuluh hukum ya. Pas sudah masuk tadi. Ya tadi sudah dibahas oleh untuk tingkat kecamatan, terus muda tingkat kabupaten kota dan media untuk provinsi. Terus juga mungkin yang selanjutnya pengen saya ketahui itu terkait dengan metode penyuluhan hukumnya apa aja sih Pak gitu. Kan dituliskan dalam pasal 9 itu ada mengenai metode tapi nggak dijelaskan tuh metodenya itu apa aja gitu. Jadi pengen tahu nih BPHN mungkin ada metode-metode khusus gitu terkait dengan penyuluhannya dan mungkin materinya juga bisa di-share juga ke kami sebagai bahan ajar kami di sini gitu Pak. Izin Pak. Oke. Ya silakan terus saja. Baik. Silakan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman silakan. Terima kasih Bapak. Bapak, saya ingin melanjutkan tentang peta permasalahan. Kalau peta permasalahan identifikasi dari ini kan ada peta penyuluhan hukum sama peta permasalahan hukum. Identifikasi kalau peta penyuluhan hukum kita bisa mengambil data dari kecamatan. Untuk kalau hukumnya Pak ya. Izin Bapak, mohon maaf kurang terdengar Pak suaranya itu. Kita mengambil hukum itu dari instansi apa? Maksud itu mengambil datanya dari apa? Dari Jadi yang mau diangkat masalah materi apa dalam topik ini? Peta permasalahan itu Pak. Peta permasalahan. Peta permasalahan hukum. Baik. Tadi ada peta penyuluhan hukum, ada format peta penyuluhan hukum. Nah sekarang peta permasalahan hukumnya, bukan peta penyuluhan hukum, tapi peta permasalahan. Baik. Nah, nomor 9 berikutnya Bu Nuraini. Nuraini, silakan. Kalau saya mungkin sebenarnya ini kaitannya itu sama ini Pak. Kan kami yang CPNS penyuluh hukum ahli pertama ini kan sudah diperbolehkan untuk mengumpulkan angka kredit. Jadi waktu itu kami pernah ikut
bimbingan teknis juga, karena kami juga admin Dupa Digital, jadi sekalian juga waktu itu membahas mengenai apa saja kira-kira butir kegiatan yang mungkin dilakukan oleh CPNS. Nah, salah satu butir kegiatan yang bisa dilakukan itu ada pembuatan, sebentar Pak, melaksanakan penyuluhan hukum tidak langsung melalui media elektronik. Namun kan memang butir kegiatan itu kan butir kegiatannya ahli muda begitu Pak. Nah, tapi kami memang dimungkinkan juga untuk bisa melakukan kegiatan itu Pak, butir-butir kegiatan itu. Nah, jadi saya ingin menanyakan sebenarnya bagaimana sih pembagian terkait tugas, apakah ahli pertama bisa mengambil tugasnya ahli muda yang terkait media elektronik itu, mungkin ini lebih kayak juga ke studi di kantor-kantor, mungkin tadi di Kanwil Jambi seperti apa, mungkin di Kanwil Kepri seperti apa, karena kalau di Kanwil Riau kebetulan belum pernah melakukan mengambil tugas itu, kalau yang saya pribadi gitu Pak. Jadi pingin tahu, pingin berdiskusi juga bagaimana gitu. Karena memang ketika nanti pengumpulan dupanya juga, nanti surat tugasnya pun berbeda Pak, bukan hanya surat perintah biasa, tapi surat tugas limpah namanya kalau misalnya yang kami dengar arahannya itu Pak. Jadi saya ingin menanyakan soal itu sebenarnya Pak. Mungkin studinya di Kanwil Jambi seperti apa, Kepri seperti apa. Dan Baik, mungkin menurut Pak Heru bagaimana gitu Pak. Topiknya lebih kepada mekanisme penyuluhan hukum pada jenjang yang lebih atas gitu ya? Gimana ya, bahasanya seperti apa ya, mungkin pelaksanaan kegiatan apa ya, penyuluhan hukum. Langsung aja tulis Bu, nanti kita koreksi. Aduh, nanti deh saya rangkai dulu kata-katanya Pak. Oh iya. Kelamaan kalau menurut saya kayaknya. Baik, mungkin baik. dilanjut aja dulu ya Pak. Baik, sambil Bu Nurul Aini merangkai kata-kata, kita undang Pak Burhanuddin. Silakan Pak Burhan. Mohon izin Pak Heru nggak kejelasan? Halo? Ya, halo, ya, silakan. Iya. Ya, Bu Nur Aini tolong buka Permen PAN 3 pasal 10 ya. Nanti bahan diskusi untuk Ibu itu. Permen PAN 3 pasal 10. Ya, silakan. Yang lain. Apa aja nih? Yang lain, silakan. Silakan. Ayo silakan. Halo. Halo, halo. Halo Pak. Iya. Pak Riko silakan menyampaikan topik yang akan kita angkat. Silakan Pak Riko Midaya, Kanwil Jambi. Kalau saya Pak masih tentang pembikinan peta itu Pak. Oh baik, peta. Ya, Pak Riko Midaya Bu. Bu Nur Aini, Riko Midaya. Itu tentang peta penyuluhan ya. Peta penyuluhan hukum. Ya baik. Terus Pak Burhan silakan Pak Burhan. Kami mengundang Pak Burhan untuk menyampaikan topik yang akan kita angkat dalam di belakang. Nah, silakan Pak Burhan. Ada Pak Burhan monitor? Ada Pak Burhan? Baik. Silakan Bu Nurul Aini. Tadi sudah terangkai belum? Sebentar Pak. Oh, belum. Bu Nur Aini bisa baca pasal 10 tadi ya, pasal tadi ya, di Permen PAN 3, pasal 10 Permen PAN 3, ayat 1 dan ayat 2. Ada? Bu Nur Aini sudah ketemu Bu Nur Aini? Kalau belum Pak Burhan, silakan Pak Burhan.
Pak Burhan? Burhanuddin? Pak Burhanuddin? Izin Pak Nur. Ya, Ali Akbar Pak Nur. silakan Pak Ali Akbar. Mungkin garis besarnya nggak jauh berbeda dan cuman agak lebih. Saya mengusulkan peranan pejabat nasional penyuluh hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Oh, mantap. Ali Akbar. Baik, Terima kasih Pak Nur. Pak Burhanuddin, pengundang. Ibu Nurul Aini, silakan. Izin Bapak ke toilet bentar. Iya, tadi saya udah baca kalau misalnya penyuluh hukum yang di atas kita tuh memang tidak ada. Seperti saya kalau tadi kan yang media elektronik itu kan yang muda. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya yang mudanya itu ada Pak gitu? Itu sih yang ingin saya tanyakan gitu. Karena memang waktu itu dijelaskan bisa dengan surat tugas limpah gitu Pak. Iya, iya. Jadi apakah boleh itu dibahas Pak atau saya cari? Boleh gini, boleh nanti. Ini teman-teman udah tahu belum nih? Kalau belum tahu, saya jelaskan di sini. Kelas sebentar aja nih sebetulnya. Ya, nggak lama. Oh, bagaimana? Jadi intinya begini. Kalian, ini agak nyimpang dikit ya, udah materi ya. Pasal 10 itu kan menjelaskan bahwa apabila suatu unit kerja tidak terdapat penyuluh hukum yang sesuai dengan jenjang jabatannya, melaksanakan kegiatan sebagaimana pasal 9, ya pasal 9. Maka penyuluh hukum lain yang berada di satu tingkat atas atau di bawah, ya, jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan itu berdasarkan penugasan atau tertulis. Nah, ketika itu kita tanyakan ke BKN, ya, BKN bilang adalah BKN gitu kan, terapat gitu. Ini gimana nih? Iya, kalau di atasnya nggak ada, baru bisa. Atau di bawahnya nggak ada, baru bisa. Tapi tim penilai ini mentolerir. Karena terus terang saya penyuluh hukum ini kan masih sedikit sekali. Jadi kepentingan tugas penyuluh hukum itu di daerah sangat padat. Maka sangat dimungkinkan. Misalnya di atas masih ada orang, katakanlah ini muda misalnya muda, mau menyerahkan media, silakan nggak apa-apa. Mudanya, tapi medianya ada, ya nggak apa-apa ada. Kalau ada surat tugas dari pimpinan, menyatakan bahwa yang di atas ini memang sedang mengerjakan kegiatan lain, gitu kan? Boleh itu. Cuman memang nilainya ketika dia melakukan tugas kerja di atasnya berarti dipotong 80%. Karena itu bukan ranah dia, gitu. Dinilai itu bukan ranah dia, dan dinilai dia baru belajar untuk kegiatan terkait dengan ranah di atasnya. Tetapi kalau dia melakukan tugas di ranah bawahnya, yang pertama misalnya, maka diperbolehkan bahkan itu nilainya 100%, gitu, 100%. Utuh nilainya, gitu ya. Seperti itu sebentar. Tapi nanti ketika di SKP itu menjadi tugas tambahan, bukan tugas pokoknya. Jadi yang Bapak Ibu tulis di SKP itu adalah tugas yang pokok saja, yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Gitu. Jadi katanya dengan SKP nanti. Ya. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, sepertinya Bu Nurul Aini sudah dapat jawaban itu dari sudah jawaban, tapi saya ingin nanti ada ada diskusi juga boleh terjadi seperti itu atau di Kepri gitu Pak. Boleh. Saya ingin tahu aja gitu Pak. Nggak apa ya Pak, saya masukin juga ya Pak. Masukin silakan ya. Itu kepentingan Ibu. Terima kasih. Mekanisme pelaksanaan penyuluhan hukum pada jenjang yang lebih atas, di atasnya gitu. Di atas atau di bawahnya. Di atas, di bawahnya gitu aja. Ini sudah jam berapa nih? Yuk, siapa lagi? Yang belum usul?
Mohon izin Pak Heru, boleh saya menambahkan lagi judul? Boleh, sangat boleh. Saya ingin menambahkan lagi judul bagaimana pembentukan dan evaluasi desa atau kelurahan sadar hukum. Boleh. Karena selama ini kita Pak memang belum pernah dilibatkan. Jadi saya ingin tahu bagaimana bagaimana pembentukan desa, setelah itu bagaimana evaluasinya. Oke. Dan itu bagian dari salah satu kompetensi yang Bapak Ibu harus bisa lakukan. Iya. Salah satunya. Desa garis miring kelurahan, ya Mbak. Pembentukan dan evaluasi desa atau desa garis miring kelurahan sadar hukum. Ya. Udah. Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Ada Pak Burhan? Tidak ada. Baik. Mohon izin siapa ini? Kemudian mohon izin Bu Isda, host. Ini untuk absensi sepertinya, mohon izin Bu Isda. Sepertinya absensi belum bisa kita absensikan baik karena yang tampil itu bukan warna biru. Bisa di share screen Pak terkait tampilannya Pak yang Bapak punya di akunnya. Biru Pak. Biru ya? Biru. Sudah biru. Coba di refresh Bapak bikin. Ini masih. Saya ngambil di WhatsApp. Di mana sih? Di mana ngambilnya? Ngambilnya di mana? Bapak masuk di COP, Bapak masuk di aplikasi COP. Kan ada saya udah bikin tuh kegiatannya. Bapak klik kegiatannya tuh ada di bawahnya yang biru absensi. Apakah kegiatan pertama? Kalau emang itu bagian pertama saya masukin lagi. Jadi hilang dua. Oh itu ya. Ada ya? Pokoknya kenapa kita pakai buang? Satu. Itu ada dua. Evaluasi itu ada evaluasi metode partisipatif, ada evaluasi metode akomodatif, ada dua lah. Evaluasi judulnya itu evaluasi metode. Sudah bisa Pak? Belum bisa Bu. Jadi 4 ya hilang ya. Itu siapa ya yang hilang? Oh iya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ditampilkan screenshotnya kemana itu? Dari screennya. Bapak Ibu izin baru 3 peserta yang absen, silakan yang belum absen. Baik, untuk sementara kita persilahkan pada teman-teman untuk menyelesaikan absensi dulu. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi hari ini. Ya. Nanti dalam 20 menit kita akan membahas di antara 10 topik yang diusulkan oleh teman-teman. Manakah yang akan kita diskusikan lebih terdahulu atau yang kita anggap krusial untuk kita diskusikan lebih dahulu. Tapi sebelum ini kita silahkan ke teman-teman untuk menyelesaikan tugas menyelesaikan tugas untuk absensi dulu. Silahkan. Itu diklik yang warna biru itu. Passwordnya apa Bu Isda? Izin Bapak, passwordnya 1 sampai 8 Bapak. Ke 8. Ya. Itu di Pak Sulaiman tadi, Pak Sulaiman.
Pemandangan apaan malam ini? Wah, saya nggak tahu. Kamu udah naik pesawat dari negara? Terus gimana ini? Hah? Udah. Terus? Angkar belum ada. Angkar analisis. Gimana caranya? Ini sudah nih. Caranya bagikan apa yang Anda pikirkan itu udah post kan kirim dah. Selesai. Apa yang Anda pikirkan? Hah? Kok ada kirim? Mana ada berita kirimnya? Ini sudah kan ini? Sudah semua ini yang usul? Nggak ada tambahan lagi nih? Ya, ini sedang absen, Pak. Oh iya, maaf. Absen. Ini Bu Isda masih banyak kesulitan untuk masuk ke absen seperti apa? Setelah muncul berbagai-bagai ini banyak pilihan. Izin Bu Rizda. Iya Ibu, siap. Saya sudah masuk belum ya di absen Bu? Ibu silakan masuk ke aplikasi COP. Terus? User itu nih, password itu 1 sampai 8. Tadi kan saya sudah membuat kegiatan. Bapak Ibu klik kegiatannya, nanti di bawah ada warna biru itu absensi. Silakan absen, capture, lagi pertemuan ini langsung diklik aja untuk absennya. Makanya untuk kedepannya nanti untuk sekretaris Ibu Nurul bisa membuat kegiatannya ya. Kegiatannya upload apa misalnya diskusi walaupun tidak melalui Zoom walaupun diskusi tetap bisa absen di situ gitu. Jadi mungkin untuk pembukaan kemarin itu Bapak Ibu belum absen tuh untuk kegiatan yang telah disampaikan, Bapak Ibu bisa klik juga itu untuk absen yang kegiatan. Izin Bu. Gimana Bu? Tadi saya sudah masuk ke link yang di untuk absen. Nah, terus saya isi. Ini kebetulan sudah itu saya kirim. Gini. Kembali ya. Perhatikan. Setelah ngisi itu muncul ada agenda kegiatan. Oke. Muncul agenda. Saya tidak bisa masuk lagi karena saya kirim tadi. Ulang. Klik ulang. Klik kegiatan. Agenda kegiatan.
sedang berlangsung. Mungkin Pak Nuradi bisa share screen Bapak izin Coba. untuk bisa dilihat anggota, karena kalau dari admin tidak ada klik absensi gitu Bapak izin. Jadi untuk peserta saja. Mungkin Bapak bisa share screen Bapak untuk tampilan aplikasi COP yang Bapak punya. Oh gitu, bentar. Sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, sekretaris Nurul punya, udah absen kan? Saya aja yang share, Bu. Iya, sekretaris saja bisa Bapak. Oke, sebentar ya, Bu. Kelihatannya Nurul sudah absen. Ini Bu, yang tampil kayak gini saya. Ini tampilan saya nih. Halo? Oh, sudah sama. Di laptop yang enak keluarga lo. Sini, Ya, Bapak. Kegiatan, Pak. Ini nah, ini. Nih. Bisa diklik kegiatannya. Sini nggak ada kegiatan, yang ada agenda kegiatan. Ah, iya. Ngisi lagi Itu bisa juga, atau kegiatan yang tulisan kegiatan ini, Pak. Yang di atas ini kan ada lini masa, ada anggota, lalu ada kegiatan. Saya biasanya saya klik di kegiatan. Ini yang hukum dulu. Tengok dulu. Terus. Yang di atas, yang di barisan lini masa, anggota, terus ada kegiatan. Klik. Iya di situ. Ya, di sini. Absensi mana? Nah, itu yang mana? Oh, Oke, klik klik, Pak. kegiatan. Klik kegiatan, oke. Ya. Nah, terus? Lalu, ini Pak. Itu kalau misalnya kita mau nambah kegiatan kita kan nanti Pak Ketua dan Sekretaris. Nah, ini kan ada kegiatan yang sedang berlangsung. Klik tautan di sini. Tautan, klik tautan. Oke. Kalau ini mau ke Zoom-nya, tapi kalau saya absennya, tadi saya di situ juga sih, Pak. Izin, Bapak Nur Hadi udah absen tuh. Oh, berarti udah ya? Saya sudah absen? Terdatanya udah sih, Pak. Oh, berarti udah, Bapak. Makanya biasanya kalau ada belum absen tuh bisa langsung klik itunya, absen. Berarti Bapak udah absen. Mungkin Ibu yang Bu Zur mungkin udah, Bu. Ini belum, Bu. Tadi bukanya sama, Bu, yang tadi yang kayak Pak Nur Hadi buka tadi. Ya, sekarang nih posisinya sudah di beranda penyuluh hukum angkatan 1. Klik kegiatan. Dibuka kegiatan ya, Bu, yang klik kegiatan. Kegiatan di atas. Kemudian lalu ada itu kan, Bu, yang sedang berlangsung, kegiatan yang sedang berlangsung. Langsung sudah 1 jam. Nah, itu ada tulisan absensi atau presensi nggak, Bu, di situ, Bu? Bawahnya. Isi presensi itu, Mbak ya? Iya, benar. Oke. Dia akan mengupload foto itu screenshot layar kita sekarang, Bu. Jadi Ibu foto dulu layarnya. Ngambilnya di mana fotonya, Mas? Oh, ada presensi. Ya. Klik. Ya. Tadi ada soal bisa foto kan? Dari kamera kan jadi Sudah, Bu? Tadi yang di WA Soleman itu diklik, nanti kan masuk ke file. Oke, berarti Nur Hadi sudah masuk diam ya, Bu? Sudah masuk di absen ya? Izin Bapak mungkin bisa stop share dulu Bapak, Pak Nur Hadi. Saya kembali ke top share ini kemana nih caranya? Jadi bingung. Ada Nggak muncul. stop share-nya, Bang. Bukan nggak muncul anunya, ikonnya nggak muncul. Saya isi presensinya kok di slide ya. Boleh?
Kok nggak muncul anunya? Sudah Pak, saya saja dari host. Oh dari iya, host. pantai nggak muncul. Baik. Terima kasih Ibu Isda. Baik, sudah semua? Sudah absen semua? Belum. Baru 6 peserta Bapak izin yang absen. Baru 6 peserta. Pak Burhan udah belum? Bu Sherly? Belum, Pak. Lagi coba Bapak. Lagi sudah. Masih bingung yang di ininya, Pak. Apa? Masukkan foto apa gimana ini, Pak? Kok saya nggak ada fotonya ya? Padahal tadi sudah ngirim foto loh. Gimana, Pak? Setelah itu? Iya. Ini yang baru absen ya Bapak Ibu, baru 6. Pak Lebar sudah nih, Pak. Bu, Saya dulu tadi sudah, mengirim Bu. foto, tapi kok nggak muncul fotonya di sini, Pak. Aduh. Oke, nanti ke WA kakak foto kita di sini. Kok bisa nggak dibawa? Iya. Screenshot. Screenshot kan yang dikirim Pak foto. Ini cuma sini mana yang ada? Nah, nih keluar ini jadinya. Mana foto kakak? Tidak tahu fotonya mana. Screenshot aja layar itu Bu. Layar kita sedang Zoom. Foto kakak foto apa maksudnya? Foto dewek badannya. Hah? Screenshot layar Zoom kita aja, Bu. Cara screenshotnya. Screenshot Zoom aja, Bu. Kan kita lagi Zoom nih, Bu. Itu tandanya kan kita hadir nih di Zoom. Nah, caranya klik tanda Windows. Pak, fotonya screenshot Zoom kan, Pak? Pak Nur, fotonya screenshot Zoom kan? Tapi foto kenapa di sini? Ya, mohon maaf ini Bu Isda karena masih menyesuaikan Ya, untuk Bapak. kasih baru ini, jadi masih menyesuaikan teman-teman. Sama Pak, saya masih menyesuaikan juga nih Pak. Mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum absen, karena yang baru absen Ibu Nurul, Pak Anggi, Pak Nur Hadis, Pak Sulaiman, Pak Robin, sama Pak Muhammad Ali Akbar. Yang belum segera absen Bapak Ibu biar bisa nantinya Ya, ini sedang berejo. Ya, ini lagi mendatangkan ahli IT. Bu. Iya, Ibu Shirley. Ya, izin Bu. Saya sudah ngabsen. Saya sudah nyimpan foto. Untuk selanjutnya hari ini kan sudah saya simpan. Terus gimana lagi Bu selanjutnya? Di-upload di aplikasinya Bu. Oh, ini udah 9. Sudah 9 ini yang sudah absen. Nama saya sudah Nurul, masuk. Anggi, Bu Bapak Nur Hadi, Bu Nani, Bu Zurmin, Sulaiman, Pak Robin, Bu Sherly sudah, Pak Muhammad Ali Akbar sudah. Pak Burhan kalau nggak salah yang belum ya. Pak Burhanuddin yang belum absen. Pak Riko dengan Pak Riko. Pak Riko sama Pak Zulhendri belum. Pak Zulhendri keluar Bu, dia analisis. Oh, analis hukum ya Pak? Ya.
Hari itu dihubungi. Berarti yang belum 2 lagi ya Bapak izin peserta? Pak Burhan sama Pak Riko. Ya, Mas itu tadi di sini. Iya, tadi sudah di sini. Ya, enggak, ujungnya tadi enggak di sini. Berarti udah isi presensi semua ya? Udah isi presensi semua untuk kegiatan COC. Di situ Bu. Saya nanti di gambar apa? Lagi cuci. Nanti kalau ada apa-apa lagi nanti aku turun lagi ya. Baik. Instagram. Ya, itu pasti. Untuk mohon izin teman-teman sekalian, Pak Ari teman-teman sekalian, ini Pak Burhan dan Pak Riko belum bisa dihubungi. Nanti saya kira menyusul. Ini waktu tinggal 6 menit lagi. JP kita dari jam 9 sampai jam 10.30 itu tinggal 6 menit lagi. Kita 6 menit kita manfaatkan untuk membahas tentang mana. Halo, ini kok nggak muncul anunya ya? Mohon itu Bu Isda kok nggak muncul screen apa namanya? Apa bahasanya nih? Iya Kita Bapak izin. Ini yang tampil kok kayak gini tampilannya. Mana nih? Udah ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian untuk membahas tentang materi yang sudah sama-sama kita usulkan. Di antara materi yang ada ini, ya Bu Nurul, mana yang lebih dulu akan kita bahas pada sesi yang akan datang. Kita persiapkan untuk sesi yang akan datang dan teman-teman untuk menghadirkan atau pembahasan materi itu dimohon untuk mencari literatur atau materi-materi untuk menambah khazanah perbenaran dalam diskusi kita. Ada 10 ya, ada 10. 3 diantaranya, 4 diantaranya berkenaan dengan peta, yang lain tentang bagaimana metode dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu kira-kira mana yang krusial untuk kita bahas? Izin Pak Nur Hadi. Oh, baik. Ini sebetulnya saya perhatikan dari awal ini ya, itu dari beberapa materi ini bisa jangan satu. Pertama terkait dengan peta. Peta itu kan ada 2, ada peta permasalahan dan ada peta penyuluhan hukum. Ya, baik. Itu. Nah itu satu. Nanti saya harapkan ini adalah karena ini juga bagian daripada kompetensi. Ya, saya harapkan ini kita bukan hanya memahamkan saja, tapi kalau bisa kita praktek secara sederhana lah. Enggak apa namanya, enggak kecil banget enggak, tapi pakai sederhana gitu. Nah, nanti sebelumnya, jadi kalau untuk peta ini apa namanya, pertemuan pertama adalah kita diskusi dulu terkait dengan peta, ya. Mohon catat ya. Baik. Notulen, mohon dicatat ini. Kita diskusi ya, kita berikan pemahaman dan diskusi bareng-bareng peta. Kemudian yang kedua, itu nanti sebelum selesai kita tugaskan, masing-masing bertugas untuk membuat peta sesuai dengan jenjangnya. Pertama tingkat kecamatan, kalau yang muda tingkat kabupaten, kalau yang madya tingkat kabupaten. Yang secara ini saja, secara sederhana. Ya. Nanti saya jelaskan terkait sederhana seperti apa ya. Kemudian setelah itu tergantung nih kapan siapnya untuk presentasi. Nggak mungkin untuk besoknya presentasi kan nggak mungkin. Saya harapkan nanti presentasi, dan ini saya berharap ini kan ada 10 orang ya.
Iya. orang. Nah, bisa dibagi 3 nanti, 3 grup, 3 orang gitu, 1 4. Saya masing-masing bisa presentasi nantinya. Dan ini adalah bagian dari kompetensi, dan ini nanti kalau ke depan Bapak Ibu akan ajukan sebagai angka kredit, kita nilai gitu. Artinya apa? Tapi dilengkapi dulu ya. Ini hanya latihan saja kan. Jadi pertama nanti diskusi, yang kedua nanti praktek dalam arti teman-teman buat petanya, satu dipresentasikan kita. Nah, gitu. Nah, kemudian ya, itu yang peta. Kemudian yang kedua terkait dengan penyuluhan hukum. Di sini di dalam menyusun materi penyuluhan hukum atau membuat menerapkan metode penyuluhan hukum gitu ya, mampu memahami. Di sini ada di dalam Permen Kumham 64 tahun 2016 itu ada namanya STANKOM, standar kompetensi ya. Nah, untuk menerapkan metode itu harus punya kemampuan untuk metode kan. Metode itu bukan dibuat ya, nanti ke depan perubahan Permen PAN 3 itu tidak ada pembuatan metode. Karena yang membuat metode adalah di instansi pembimbing. Dan teman-teman hanya menerapkan saja, menerapkan metode dan mengevaluasi metode boleh. Dan garis besarnya berikutnya adalah terkait dengan menumbuh kembangkan Kadarkum dan desa sadar hukum. Ya. Materi yang ketiga. Nah, 3 materi ini yang akan kita bicarakan. Plus 1 yaitu KTI. Saya berharap bisa dibuat oleh semua. Pertama, keuntungannya apa? Pertama kita berlatih. Bagaimana KTI di bidang penyuluhan hukum. Dan KTI ini adalah hal yang penting. Kenapa penting? Dia bagian dari sub-unsur pengembangan profesi. Dan itu setiap jenjang, baik dari pertama ke muda, dari 3B ke 3C, 3C ke 3D, dan seterusnya, itu semua ada target-target unsur pengembangan profesi berupa karya tulis ilmiah ini. Nah, saya harapkan kalian punya kompetensi itu, ya, karena banyak sekali saya temukan di dalam tim penelitian itu yang ditulis di dalam karya tulis ilmiah itu banyak yang sifatnya penelitian hukum, bukan tulisan di bidang penyuluhan hukum. Nanti akan saya kasih trik-triknya terkait dengan mana sih yang disebut dengan tulisan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum, dan mana ya karya tulis ilmiah yang di bidang hukum. Ya. Nah, 4 hal ini yang nanti akan saya berikan. Dan itu 4 hal ini mencakup keseluruhan daripada 10 yang Bapak Ibu tulis tadi itu. Kita sudah mengkomunikasikan seperti itu. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Heru. Iya. Jadi kami tidak perlu berpikir panjang lagi karena ternyata Pak Heru sudah memberikan satu konklusi di antara dari 10 permasalahan yang kami kedepankan, ternyata Bapak sudah memberikan arahan. Kiranya cukup 4 saja, dan itu sangat sistematis tuh Pak. Yang saya terwakili betul, artinya terwakili betul. Mohon Bu Nur Aini dari 10 permasalahan ini dicatat bahwa beberapa permasalahan yang akan ditekankan. Yang pertama adalah berangkat dari peta permasalahan di semua jenjang. Ketika jenjang pertama mungkin membahas tentang peta permasalahan untuk muda di tingkat kabupaten dan untuk madya di tingkat provinsi. Nah, itu tolong dicatat itu topik yang akan kita bahas minimal menjadi dari 10 permasalahan itu adalah 4 hal tersebut. Pertama itu tentang peta penyuluhan. Yang kedua adalah tentang bagaimana metode daripada penyuluhan hukum tadi. Kita akan jelaskan tentu dengan berbagai segmen yang ada. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menumbuh kembangkan
kapasitas penyuluhan hukum dalam pemberdayaan kadar hukum ke desa sadar hukum. Yang keempat adalah tentang bagaimana KTI yang terstandarisasi, bagaimana cara penulisannya segala macam. Saya kira 4 hal itu sudah ditulis Ibu Bu Nur Aini. Ya, saya coret-coret di buku saya dulu. Yang pertama tadi saya ulangi ya Pak. Yang pertama mengenai peta penyuluhan ataupun permasalahan hukum. Jadi kita ngebahas 2 juga ya Pak ya, peta penyuluhan hukumnya dan pembedaannya nanti dengan peta permasalahan hukum. Sebenarnya di peta penyuluhan hukum situ termasuk include adalah sudah ada permasalahan hukum. Iya, betul. Masalah masuk dalam peta penyuluhan hukum. Nanti ada sistematika yang sudah disampaikan ke kita. Oke, jadi yang pertama peta penyuluhan hukum, yang kedua lalu bagaimana metode penyuluhan hukum. Begitu Pak? Iya, betul. Walaupun metode penyuluhan hukum kalau kata Pak Heru tadi itu sudah ada apa namanya ketetapan standarnya, kita tinggal menerapkan saja itu. Artinya pelaksanaan. Jadi yang kedua ini terkait dengan materi penyuluhan hukumnya atau gimana Pak? Boleh materinya, ya, boleh. Bisa. Iya, bisa materinya, bisa metodenya nanti. Dua-duanya bisa nanti. Oh, jadi kalau yang kedua ini tentang materi dan metode penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan hukum. Itu menyangkut materi, menyangkut metode, menyangkut pendekatan, menyangkut yang lain-lain. Jadi lebih pada pelaksanaan penyuluhan hukum. Termasuk juga menyangkut bagaimana pelaporan ya. Laporan supaya bisa dinilai angka kreditnya gitu ya, jangan sampai kurang ya. Terus yang ketiga itu menumbuh kembangkan desa sadar hukum. Ya, betul. Melalui pembentukan desa sadar hukum dan sebagainya. Jadi kita nanti akan jelaskan terkait dengan apa sih yang disebut dengan pembentukan desa sadar hukum. Ya, baik. Nah, kemudian apa yang disebut dengan pembinaan desa sadar hukum, gitu. Kita akan jelaskan. Baik. Yang keempat tentang penulisan KTI. Ya, KTI. Baik, Bapak Ibu sekalian, setidaknya 3 hal sudah kita buat. Yang pertama struktur kelas kita sudah, kemudian materi yang akan kita angkat sudah ada 10, kemudian dari 10 itu sudah kita rangkum menjadi 4 saja. Absensi juga sudah. Nah, sekarang jamnya juga sudah kita alokasikan besok jam 9 sampai tanggal 4. Sampai tanggal 31, sampai tanggal 30. Kemudian sampai tanggal 4. Nah, sekarang untuk yang akan datang ini, waktu tinggal 1 menit nih, tinggal 1 menit. Yang akan besok ya yang bertindak sebagai notulen siapa, yang moderator siapa? Kalau sekretaris tetap Bu Nurul Aini, nah, siapa? Hasil notulensi nanti diserahkan kepada Ibu Nur Aini. Nah. Dipergilirkan saja Pak. Gimana? Dipergilirkan saja. Iya. Notulen, siapa yang siap? Besok. Ada yang siap? Ditunjuk? Kalau nunjuk itu gampang aja, cuman bagusnya kalau ada yang siap lebih baik. Baik, untuk pertama besok kalau nggak ada yang siap, kita tunjuk, kita minta De Robin ya, De Robin notulen. Ya Pak, untuk pertemuan selanjutnya ya Pak. Untuk besok. Ya, siap, Pak. Nah, untuk moderatornya kita minta Ibu Zurmisniati. Untuk hari besok dari Jambi semua gitu. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Pak Heru, gimana Pak untuk hari ini? Kira cukup? Oke. Jadi begini, besok kita bicara terkait dengan peta hukum. Kemudian saya berharap begini, di akhir itu ada KTI, semua menulis KTI, saya harapkan gitu. Apapun yang ditulis itu. Jadi kita nanti diskusikan bareng-bareng, dipresentasikan, dan kita luruskan bareng-bareng, kita sempurnakan bareng-bareng, itu menjadi KTI masing-masing. Baik. Dan itu nanti menjadi legacy kita, hasil dari CUPK ini, gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi setiap CUP itu ada legasinya.
ada bukti kerjanya gitu, yaitu dengan tulisan itu. Dan ketika itu menjadi sudah dibukukan oleh Badiklat ya dengan ISBN dan sebagainya, itu tidak ada pengurangan nilai lagi. Kita sudah diajukan. Nah, diharapkan nanti ISDA bisa memfasilitasi kita untuk bisa dibukukan itu. Karena terus terang saja tahun lalu itu, tahun 2000 itu lolos itu, sayang banget itu. Kita buat satu-satunya COP penyuluh hukum lah yang membuat legacy itu gitu. Yang lain penyuluh lain belum buat itu. Di tahun 2020 itu. Bila perlu jurnal Pak ya. Nah, pokoknya kita kumpulan buku lah, kumpulan tulisan terkait dengan ini, gitu. Terkait dengan penyuluhan hukum. Awas saja boleh. Entah itu tentang tentang sekolah sadar hukum, tentang pembinaan kadar hukum, tentang apa saja boleh. Baik, saya kira itu ya. Pak Heru, terima kasih Pak atas sama. pertanyaannya, dan sepertinya kami sudah hampir menyelesaikan COP dengan membuat KTI kayaknya itu. Iya, makasih Pak Heru. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada usulan dari teman-teman, silahkan sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada, yang lain? Cukup? Cukup. Bu Isda, ada komentar terkait dengan apa yang diselenggarakan hari ini, koreksi? Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk besok untuk terkait dengan aplikasi? Gimana, Bu Isda? Izin Bapak, untuk sekretaris nanti mungkin bisa mengupload terkait agenda apa untuk dilaksanakan besok. Nanti untuk Nurul, link Zoom saya infoin ya. Nanti Nurul membuat Zoom-nya, nanti kegiatannya dibuat, ada tautan di situ link Zoom, nanti diupload di situ saja. Semua anggota komunitas nanti bisa mengambil link di situ, bisa juga share di grup WhatsApp. Jadi mohon maaf Bu, mau bertanya, jadi Bu Isda yang nyiapin linknya, jadi saya tinggal nge-share aja dan tinggal masukin linknya aja gitu ya? Saya mungkin ngasih user untuk Zoom, karena untuk kegiatannya kan Nurul nanti yang mengetahui kegiatannya apa untuk judul di Zoom-nya, begitu. Oh, begitu ya. Oke, siap. Nanti mohon arahannya lagi ya, Bu. Baik, nanti saya japri Nurul ya. Oke, makasih Bu. Ya. Baik, Gitu makasih. aja. Baik, makasih Bu Isda. Nah, untuk besok Mas Robin, tolong dipersiapkan sistematika notulennya, mulai dari bentuk kegiatannya, berapa yang hadir, jam berapa mulai, kemudian prolognya seperti apa, kemudian sampai kepada materi pembahasan seperti apa. Dipersiapkan. Baik, Pak. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Pak Heru, terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Ya, kita tutup. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Mohon izin, Lip. Mohon izin, Bapak. Ya, Bapak Ibu, silakan.